Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari kelas A, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. MSDM berfungsi memastikan organisasi memiliki karyawan yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi utama MSDM meliputi: yang pertama, perencanaan SDM, 2, rekrutmen dan seleksi, 3, pelatihan dan pengembangan, 4, penilaian kinerja, 5, kompensasi dan penghargaan, 6, hubungan industrial, 7, keselamatan dan kesehatan kerja, 2, perilaku karyawan. Perilaku karyawan merujuk pada tindakan, sikap, dan respon individu terhadap lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai, sikap, motivasi, kebutuhan, persepsi, serta budaya organisasi. Perilaku karyawan memengaruhi kinerja individu, produktivitas tim, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting memahami ilmu karyawan agar kinerja karyawan maksimal. Dengan memahami perilaku karyawan, pimpinan dapat membangun komunikasi yang lebih intens dan dapat membangun hubungan emosional karyawan yang berdampak kepada kinerjanya. 3. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Mencocokkan pekerjaan dan individu berarti menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, minat, kepribadian, dan potensi mereka. Pendekatan ini dikenal sebagai person job fit. Manfaatnya meningkatkan kinerja, mengurangi stres kerja, meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan turnover. Cara mencocokkan individu dengan pekerjaan meliputi analisis jabatan, asesmen kompetensi, psikotes, wawancara mendalam, dan evaluasi potensi. 4. Konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi dapat meliputi teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, 2, kebutuhan keamanan, 3, kebutuhan sosial, 4, kebutuhan penghargaan, 5, kebutuhan aktualisasi diri. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Teori 2, faktor Herzberg. Herzberg membagi faktor yang memengaruhi motivasi menjadi 2. Yang pertama, faktor higienis, gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, mencegah ketidakpuasaan. 2. Faktor motivator, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, meningkatkan motivasi dan kepuasaan. Teori X dan Y McGregor. Teori X beranggapan bahwa karyawan cenderung malas, perlu diawasi, dan tidak suka mengambil tanggung jawab. Teori Y beranggapan karyawan kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Teori kebutuhan McClellan. McClellan menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama, need for achievement, 2, need for power, 3, need for affiliation. Teori ekuitas. Teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam hubungan kerja. Karyawan membandingkan input atau usaha, waktu, keahlian dengan output, gaji, penghargaan dibandingkan orang lain. Teori harapan ekspektasi.
atau teori Fromm. Teori ini menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, ekspektasi atau keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. 2. Instrumentali, keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. 3. Valence, nilai reward bagi individu. Teori-teori ini membantu memahami faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. 5. Meningkatkan motivasi karyawan. Upaya meningkatkan motivasi karyawan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif. 2. Menyediakan kesempatan pengembangan karir. 3. Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan. 4. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 5. Meningkatkan umpan balik yang konstruktif. 6. Memberikan fleksibilitas kerja. Dan 7. Membangun budaya kerja yang positif. Motivasi karyawan yang tinggi meningkatkan produktivitas, kreativitas, loyalitas, dan kepuasan kerja.